Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Depok ingin membuat video pembelajaran tentang diferensial garda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Nama saya Adi Primansa. Nama saya Ria Rizkia. Sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa, terus memakai sarung tangan, menggunakan wear pack, dan memakai sepatu safety. Tujuan pembelajaran kami lakukan pasang sistem gardan adalah agar bisa mengetahui komponen-komponen dari sistem gardan. Tujuan pembelajaran fungsi komponen yaitu agar siswa dapat mengetahui fungsi komponen pada diferensial garda. Tujuan pembelajaran pengukuran agar siswa dapat mengukur keolengan dan menganalisis. Assalamualaikum. Tangan ini saya menjelaskan angka pendapatan dan gardan. Sebelum membongkar langkah baik kita membaca panduan manual book. Alat-alat yang digunakan ada obeng ming, batak sok, SST, karet, mata sok, lompat, dan mata sok putih gelas. Sliding, kipas, dapat ke. Langkah pertama kita buka mengunci mulut penyetelnya menggunakan kunci pas 12. Lalu kita buka mulut penyetel menggunakan SSP. Langkah selanjutnya kita buka baut bearing cup atau tutup bantalan menggunakan pencopas 17. Lalu kita pisahkan tutup bantalan yang kanan dan kiri. Setelah itu kita buka aturan luar bantalan. Lalu lepaskan diferensial case dari diferensial karir. Lalu kita lepaskan plat penguncinya menggunakan kunci pas 17. Setelah melepaskan plat pengunci, lalu kita lepaskan ringgir dari diferensial case menggunakan palu karet.
Poros pinion gear menggunakan besi. Siap tuh. Itu setelah melepas pengunci poros pinion gear, lalu kita cabut poros pinion gearnya. Setelah mencabut poros pinion gear, lalu kita buka spider gear. Lalu kita buka juga side gearnya. Setelah itu kita balikan differential bearing. Lalu cabut mur dan jambung menggunakan batang sok dan kunci mata sok 24. Lalu kita cabut poros pinion. Setelah melakukan langkah pembongkaran, selanjutnya kita melakukan langkah pemasangan resian kapsel. Langkah pertama, kita masukkan drive pinion. Lalu kita masukkan flange penyambung. Lalu stop dan penyambung menggunakan bom karet. Setelah itu kita masukkan mur dan penyambung. Lalu kita kencangkan menggunakan mata sok 24. Setelah itu kita balikan differential bearingnya. Itu kita pasang side gear. Lalu kita pasang feather gear. Lalu kita pasang poros pinion. Setelah itu kita pasang kunci poros pinionnya. Lalu kita pasang ring gearnya.
Lalu kita pasang plat penguncinya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci kombinasi 17. Setelah itu kita pasang differential case ke differential carrier. Setelah itu kita pasang luncuran luar bantalan. Lalu kita kencangkan baut bantalan. Jika sudah kencang, selanjutnya kita setel umur penyetel menggunakan kunci SST. Lalu kita pasang pengunci umur penyetelnya. Tekan kunci kombinasi 12. Oke, sudah kita putar. Dan ini sudah ini dan ini sudah mutar. Dan ini sudah mutar. Terima kasih. Sekian dari saya, bongkaran differential dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramli. Di sini saya akan menyebutkan nama komponen dan fungsi komponen differential garden. Yang pertama itu ada mur flash penyambung untuk mengencangkan flash penyambung dengan break pinion. Yang kedua itu flash penyambung berfungsi untuk meneruskan tenaga dari poros global. Yang ketiga ada break pinion. Break pinion meneruskan putaran dari flash penyambung ke ring gear. Terus ada front bearing untuk memperlancar putaran. Terus ada rear bearing
Ball bearing itu berfungsi untuk memperlancar putaran. Terus ada ring gear. Ring gear itu menerima putaran dari drive pinion. Lalu ada differential case untuk meneruskan putaran ring gear menuju spider gear melalui poros spider gear. Lalu ada spider gear. Spider gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari differential case menuju set gear melalui poros spider gear. Terus ada set gear. Set gear itu berfungsi untuk meneruskan putaran ke axle shaft, setelah itu diteruskan ke tromol baru ke roda. Terus ada washer. Ini washer spider gear. Washer spider gear itu berfungsi untuk memberi celah antara spider gear dengan differential case. Lalu ada ini washer set gear. Washer set gear itu untuk memberi celah antara set gear dengan differential case. Lalu ada set bearing. Set bearing itu berfungsi untuk memperlancar putaran differential case. Lalu ada pengunci. Ini namanya pengunci poros spider gear agar poros spider gear tidak lepas. Lalu ada plat pengunci dan baut pengunci. Fungsinya itu plat pengunci untuk memperkuat plat pengunci ring gear agar baut pengunci ring gear tidak terlepas. Baut pengunci ring gear itu untuk menahan ring gear agar tidak terlepas dari differential case. Lalu ada differential carrier sebagai rumah dan pelindung dari differential case. Lalu ada ini namanya luncuran luar bantalan sebagai kedudukan dari set bearing. Terus ada ini namanya mur penyetel untuk mengatur celah antara ring gear dengan drive pinion. Terus ada ini itu tutup bantalan, berfungsi untuk sebagai penahan dari luncuran luar bantalan dan alur dari mur penyetel. Terus ada baut tutup bantalan, berfungsi untuk mengencangkan tutup bantalan. Sekian dari saya, terima kasih. Maksimum kolengan 0,07 mm, 0,0028 in. Saya akan mengkalibrasikan jarum panjang ke angka 0. Nah, di sini sudah mengkalibrasikan. Di sini saya akan memutar sampai ketemu tanda titik. Nah, dan hasilnya 0,5 mm. Hasilnya masih layak dipakai. Saya akan memeriksa flex roda gigi ring. Flex roda maksimum 0,13 sampai 0,18 mm dan 0,0051 sampai 0,001 in. Tidak.
Nah, ayo. Tuh. Di sini saya akan mengkalibrasikan dulu sebelum menemukan jawabannya. Nama-nama komponen beserta fungsinya. Yang pertama di sini ada kursan penyambung, fungsi untuk menahan flash penyambung agar tidak terlepas dari resistor. Nah, di sini saya akan menggoyangkan sedikit demi sedikit untuk mencari hasilnya. Dan di sini hasilnya 0,15 mm, masih layak dipakai. Ini saya akan meriksa black flash roda gigi samping. Black flash standar 0,05 sampai 0,20 mm, 0,0020 sampai 0,079 in. Di sini saya akan mengkalibrasikan terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah mengkalibrasikan angka 0. Di sini saya akan menggoyang-goyangkan sedikit demi sedikit biar menemukan hasilnya. Tapi ya, tombol mukanya biar Dan di sini hasilnya 0,17 mm, masih layak dipakai. Jadi kesimpulan pada kesempatan adalah saya kesimpulan bongkar pasang sistem garden. Kesimpulan saya adalah ada beberapa komponen garden yang hilang, yaitu washer, spider gear, plat pengunci, dan ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan seperti baut selek contohnya. Mur flange penyambung mengalami kerusakan, baut bearing cup dan baut plat pengunci rusak. Kesimpulannya pada fungsi komponen diferensial garden, siswa dapat mengetahui nama-nama komponen pada garden dan fungsinya. Washer set gear ada dua, yang satunya masih menempel pada set gearnya. Spider gear, washer spider gear, luncuran bor bantalan, bor penyetel, tutup bantalan, aslinya ada dua. Namun di video hanya satu yang saya sebutkan. Baut tutup bantalan ada 4, plat pengunci ada 4, baut plat pengunci 8, spacer tidak ada, set gear ada 2. Pada kesimpulan pengukuran adalah agar siswa mampu mengetahui cara mengukur dan menganalisis pada garden, dan di bagian pengukuran menganalisis tidak ada yang mengalami kerusakan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.